41. Giselle menatap mainannya dan Opa Sanjaya bergantian. Di sana ada stroller sepeda, mobil aki, robot, mobil-mobilan, juga beberapa mainan edukasi lainnya. Giselle kembali menatap Opa Sanjaya. Opa, itu mainannya, apa Opa yang belikan untuk David? Tanya Giselle takut-takut. Iya Giselle, jawab Opa Sanjaya mantap. Kenapa Opa beli mainan David sebanyak itu? Karena saya mau Giselle dan itu keinginan hati saya. Jadi siapapun tidak boleh melarangnya. Giselle menelan ludahnya gugup. Kalau begitu terima kasih Opa, ujar Giselle pelan. Nah cukup kamu bilang makasih saja, gak usah tanya ini dan itu. David saja suka ya David. Ya papa. Oce David semangat asal bunyi. Giselle tersenyum tipis melihatnya. Mama, Oce David sambil menarik tangan Giselle. Kenapa David mau mimik. Iya sayang. No, Mama. Oce David sambil menunjuk mainannya. David mau main. Ya, semangat David. David main sama papa saja sini. Lihat ini papa bawa apa. Ujar Darmen yang diam saja dari tadi. Tidak hanya Giselle, Darmen saja sempat kaget melihat semua mainan David yang dibelikan opanya. Darmen benar-benar tidak menyangka opanya seperduli itu pada David. Sampai membelikan mainan begitu banyak. David menoleh ke belakang ke arah Darmen. Mata David berbinar melihat balon yang dibawakan Darmen. Papa hihihi, Oce David girang dan langsung melepaskan pegangannya pada Giselle. David berlari ke arah Darmen. Halo David mau balon. Tanya Darmen jongkok di depan David. Ya hihihi. Oce David tidak sabaran sambil mengulurkan tangannya meminta balon yang dibawa Darmen. No, kalau mau balon salim papa dulu, ujar Darmen sambil mengulurkan tangannya. David langsung menyambut tangan Darmen. David mengecup tangan Darmen semangat. Darmen tersenyum melihat antusias David. Papa, protes David saat Darmen belum juga memberikan balonnya. Sabar dong David, kenalan dulu sama balonnya. Yang kuning namanya Upin dan yang biru namanya Ipin. Terus kalau yang ini namanya siapa? Tanya Darmen sambil menunjuk David. Pipipit, jawab David mantap. Pintar, karena David bisa jawab. Balonnya buat David semua. Bilang hore, gitu David. Ujar Darmen sambil memberikan balonnya. Ya hihihi. Oce David tertawa girang menerima balon-balonnya. David langsung berlari meninggalkan Darmen begitu menerima balonnya. Giselle tersenyum melihat kebahagiaan di wajah anaknya. Senyum Giselle mengembang saat melihat David jatuh dan berusaha bangun sendiri. Hebat memang anaknya, kalau jatuh selalu bangun sendiri dan jarang sekali menangis. Darmen, Giselle kalian sudah pulang. Sini kita duduk di gazebo saja. Ujar Oma Sanjaya sambil membawa potongan buah. Iya Oma, kompak Giselle dan Darmen. Giselle, Darmen dan Sanjaya masing-masing melangkahkan kakinya ke gazebo. Giselle bahkan sengaja memperlambat langkahnya biar bisa jalan di samping Opa Sanjaya. Giselle salim dengan Oma Sanjaya kemudian duduk di samping Darmen. David itu benar-benar aktif ya. Dia mirip banget cucu Oma satunya, Yudi namanya. Kelakuannya waktu kecil persis David itu, gak bisa diam banget anaknya. Sangat beda dengan Darmen. Kalau Darmen diri dulu anaknya cukup tenang dan paling suka sama segala sesuatu yang berhubungan dengan kedokteran. Ujar Oma Sanjaya begitu Giselle dan yang lainnya duduk di gazebo. Giselle seketika menatap Oma Sanjaya dan menelan ludahnya gugup. Begitu ya Oma, ujar Giselle gugup. Oma, apa David tadi ada menangis? Tanya Giselle berusaha mengalihkan pembicaraan. Gak ada nangis dia, tadi saat dia minta minum Oma beri air tajin sama ini kelapa muda. Dia juga sudah makan sama tidur, sisanya ya gitu main-main sama Opa sambil joget-joget. Seperti itu tuh, lihat itu David asik joget-joget sendiri sambil main balon. Lucu banget itu anak kamu. Oma benar-benar gemas dibuatnya. Cerita Oma Sanjaya. Iya Oma, ujar Giselle merasa lega. Oma Sanjaya tidak curiga dengan David. Giselle benar-benar merasa beruntung David lebih mirip ke dia daripada Yudi. Kalau benar-benar diperhatikan, hanya terlihat mirip sedikit dengan Yudi, itu pun bagian dagu doang. Mereka sama-sama memiliki dagu belah. Giselle, ini kamu tulis nama lengkap kamu, begitu juga dengan nama kedua orang tua kamu. Ujar Opa Sanjaya sambil memberikan buku yang tadi udah dipersiapkannya pada Giselle. Nama lengkap untuk apa Opa? Bingung Giselle. Untuk undangan pernikahan kalian. Semalam kami sudah menentukan tanggal,
dan tadi Opa dan Oma juga sudah menghubungi hotel tempat dilangsungkan acara dan sudah mencapai kesepakatan. Undangannya harus segera dicetak supaya bisa segera dibagikan. Itu yang terpenting sekarang, yang lainnya bisa segera dipersiapkan. Iya Giselle, Oma juga sudah menghubungi butik langganan Oma. Besok kita akan ke sana cari baju buat kamu. Kita harus cepat, supaya sebelum hari H semuanya sudah siap. Giselle menatap Oma dan Opa bergantian. Bagaimana ini? Aku kan ingin membicarakan tentang David dulu pada Tuan Darmen. Mana itu hotelnya sudah dihubungi, aku harus gimana? Batin Giselle. Hai Giselle. Giselle itu tulis. Kenapa kamu malah bengong? Tegur Darmen. Tulis ya Tuan. Iya Giselle. Kamu ini kenapa sih aneh banget sikapnya? Timbang tulis nama ini, apa susahnya sih? Ujar Darmen gemas melihat tingkah Giselle. Iya Tuan. Ujar Giselle sambil meraih buku dan pulpennya dengan perlahan. Giselle sebentar, ujar Oma Sanjaya. Giselle kembali menatap Oma Sanjaya gugup. Kenapa Oma? Tanya Giselle pelan. Kenapa kamu panggil Darmen, Tuan? Tanya Oma Sanjaya menatap curiga Giselle dan Darmen bergantian. Giselle dan Darmen tampak kaget dan saling menatap. Oh itu Oma. Oma udah dengarkan dari Momi kalau Giselle tadinya kerja sebagai pembantu di rumah yang di Bogor. Giselle dulu panggil aku Tuan, dan sekarang memang masih suka keceplosan ini Giselle. Padahal sudah sering aku ingatkan Oma. Sayang, jangan lagi panggil aku Tuan dong, panggil A atau sayang juga boleh. Ujar Darmen mantap agar Opa dan Omanya tidak curiga. Giselle sedikit melotot saat Darmen panggil sayang. Hebat juga ini tuannya akting. Benar begitu Giselle? Tanya Oma Sanjaya menatap Giselle. Iya Oma. Maaf ya Nah begitu harusnya. Iya maafkan. Lain kali jangan diulangi lagi ya sayang. Untung yang dengar Oma dan Opa. Gimana kalau orang lain? Nanti mereka pada mikir aneh-aneh lagi. Ujar Darmen meneruskan aktingnya sambil menahan senyumnya. Iya, ujar Giselle. Sekarang sudah kan Oma? Ayo Giselle cepat tulis itu. Ujar Darmen sambil mengambil potongan buah dan memakannya dengan cepat. Semoga saja Omanya gak curiga. Giselle menganggukkan kepalanya dan mulai menulis. Oma Sanjaya tidak lagi protes, dia hanya memperhatikan Giselle yang mulai menulis. Darmen juga ikutan memperhatikan apa yang ditulis Giselle. Darmen mengerutkan keningnya saat melihat apa yang ditulis Giselle. Giselle Putri Hyahyat, SPD. Jadi Giselle sarjana pendidikan. Batin Darmen. Darmen sebenarnya ingin banget bertanya, tapi dia takut Omanya kembali curiga. Jadi kamu sarjana pendidikan Giselle. Tapi kenapa kamu mau jadi pembantu? Tanya Oma Sanjaya mewakili isi hati Darmen. Giselle menatap Oma Sanjaya. Iya Oma, semua demi David. Giselle sebenarnya mau jadi guru, tapi karena David masih kecil, Giselle gak mungkin meninggalkannya. Gaji guru honorer juga sangat kecil, itu tidak akan cukup untuk kami berdua. Iya kamu benar juga. Nanti setelah kalian menikah, kalau kamu mau jadi guru, bilang saja pada Oma. Oma punya banyak kenalan yang memiliki sekolah. Iya Oma, terima kasih Oma. Sama-sama, kamu juga cucu Oma sekarang, jadi jangan sungkan-sungkan pada Oma. Iya Oma, Darmen ikut mengangguk-anggukkan kepalanya. Sedikit demi sedikit dia semakin tahu tentang Giselle. Ini Opa, ujar Giselle sambil memberikan apa-apa yang sudah ditulisnya. Opa Sanjaya menerima bukunya kemudian membacanya dan menganggukkan kepalanya. Ini sudah cukup, Giselle. Kamu minta orang tua kamu untuk mendata, semua keluarga, tetangga atau semua yang kenal dekat dengan kalian. Begitu juga dengan teman-teman kamu. Semuanya diundang. Bilang juga pada mereka supaya datang membawa diri saja, karena di pesta pernikahan kalian, tidak akan menerima amplop. Ini undangannya akan selesai dalam 2 hari. Nanti Opa akan suruh orang suruhan Opa untuk membantu orang tua kamu membagikan undangannya. Jelas Opa Sanjaya. Giselle seketika menatap Opa Sanjaya dan Darmen bergantian. Giselle semakin bingung dibuatnya, jadi ini acara pernikahan dan Darmen benar-benar dirayakan besar-besaran. Bagaimana ini? Padahal aku berencana mau membicarakan tentang David pada Tuan Darmen. Aku juga tidak mau Tuan Darmen dan keluarganya dipermalukan karena aku. Apa kata mereka nanti, saat tahu Tuan Darmen nikah dengan perempuan yang statusnya gak jelas seperti aku, berasal dari keluarga tidak punya lagi. Batin Giselle. Dor. Hua. Giselle dan yang lainnya seketika menoleh. David. Kaget mereka kompak.
Darman sampai melompat dan berlari cepat ke arah David. Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung. 42. Darman langsung mengangkat David dan memeluknya. Hua, kap udah ya David, oh sayang-sayangnya papa. Bujuk Darman sambil mengusap punggung David. Giselle yang sudah berdiri di samping Darman ikut mengusap rambut David. David kenapa sayang? David takut balonnya pecah. Iya sayang. Enggak apa-apa sayang, balonnya pecah nanti kita beli balon lagi. David mau dibeli balon berapa? Bujuk Giselle. Mama Hua. David masih terus menangis sambil mengangkat tangannya minta digendong Giselle. Oh gantengnya mama, sini sayang sini, ujar Giselle sambil membawa David ke gendongannya. Lagian kamu ada-ada saja sih nak. Kamu yang buat pecah, kamu juga yang nangis. Ujar Giselle merasa lucu sendiri sambil mengusap-usap punggung David. Hua, kap udah sayang, itu balonnya masih ada 2 loh. Kata Pak Dokter siapa namanya sayang. Yang botak namanya Ipin, yang rambutnya 1 namanya Upin, yang rambutnya paling banyak namanya David dong. Yang paling ganteng siapa sayang? Pipipit, tuh Upin, Ipin yang paling ganteng itu David, anaknya Mama Giselle. Coba lihat gantengnya sayang. David yang tangisnya mulai berhenti mengangkat kepalanya menatap Giselle. Oh gantengnya anak mama, coba kasih lihat giginya sayang, biar makin ganteng. Ujar Giselle sambil mengusap sisa air mata David. David menunjukkan giginya. Ya ampun gantengnya, terpesona mama terpesona, memandang wajah David, yang ganteng, pakai banget. Giselle bernyanyi sambil memainkan hidungnya di hidung David. Hihihi, David seketika tertawa ceria karena ulah mamanya. Darman yang diam saja dari tadi tersenyum melihat David dan Giselle. Darman menatap salut, bagai cara Giselle mendiamkan anaknya. Hebat anak mama nangisnya cuma sebentar saja. Ujar Giselle sambil mengecup gemas pipi David. Sebaiknya David kamu beri minum saja Giselle. Iya tuh ujar Giselle tersenyum. Darman ikut tersenyum. Ya sudah saya kembali ke gazebo, ujar Darman. Giselle menganggukkan kepalanya. Darman kemudian melangkah ke arah opa dan omanya, sedangkan Giselle memilih duduk di bangku yang agak jauh dari gazebo. Giselle sungkan memberi ASI David di dekat Darman dan keluarganya. Udah aman? Tanya Opa Sanjaya begitu Darman kembali bergabung. Sudah Opa, David cuma kaget saja itu. Biasalah anak kecil, ujar Derin sambil mengambil potongan buahnya. Kamu terlihat sayang banget pada David. Apa kamu benar-benar sudah menganggapnya sama seperti anak kamu sendiri? Tanya Opa Sanjaya. Kalau dibilang seperti anak sendiri, aku juga bingung Opa, karena aku belum berpengalaman memiliki anak. Hanya saja David memiliki sesuatu yang spesial, yang sebenarnya aku juga gak tahu itu apa. Sudah begitu banyak anak kecil yang aku temui, tapi David punya tempat spesial di hatiku. Rasa sayangku pada David sama seperti rasa sayangku pada Dara. Apa Opa juga merasakan hal yang sama? Aku perhatikan, Opa juga terlihat begitu peduli pada David. Sejujurnya Opa juga merasakan perasaan yang aneh saat memeluknya. Ada perasaan bahagia yang sulit Opa jelaskan dengan kata-kata. Entah apa yang ada dalam dirinya. Rasanya setelah melihat David, kalaupun Opa meninggal saat ini, Opa sudah bisa pergi dengan tenang. Jujur Opa Sanjaya, Darman menatap opanya dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Terjawab sudah rasa penasaran Darman, pantas saja opanya terlihat begitu peduli pada David. Ternyata mereka merasakan hal yang sama. Darman tiba-tiba jadi penasaran siapa gerangan papanya David, bukankah dia orang kaya? Jangan-jangan Darman kenal lagi. Asteris. Hari menjelang malam Giselle memilih meninabobokan David di kamar, sedangkan Darman duduk di sofa sambil memeriksa laporan pekerjaannya. Sambil mengusap-usap punggung David, Giselle sesekali melirik ke arah Darman. Giselle sangat ingin mengatakan tentang David, tapi Giselle juga tidak tahu harus memulainya dari mana. Kamu kenapa Giselle? Dari tadi curi-curi pandang terus. Tanya Darman sambil mematikan laptopnya. Apa pekerjaan Tuan sudah selesai? Tanya Giselle. Tuan lagi? Giselle jangan lagi panggil Tuan oke? Mulai hari ini sampai seterusnya saya gak mau dengar kamu panggil Tuan. Mau dimanapun tempatnya dan kapanpun itu. Untung tadi yang dengar Oma dan Opa, gimana kalau orang lain atau yang lebih parahnya Momi? Bisa-bisa Momi curiga dengan hubungan kita. Iya tuh apa pekerjaan sudah selesai? Tanya Giselle tersenyum malu. Giselle selalu merasa aneh saat memanggil Darman dengan sebutan Belum,
Saya gak bisa konsen karena ada kamu. Nanti malam saja saya mengerjakannya, saat kamu dan David sudah tidur. Maaf ujar Giselle tidak enak. Iya gak apa-apa. Kenapa memangnya? Apa kamu mau bicara sesuatu? Iya dan ini tentang pernikahan kita. Kenapa memangnya dengan pernikahan kita? Itu, kenapa harus diadakan besar-besaran? Kenapa gak di Goa saja? Saya gak mau tuh Ea dan keluarga A jadi malu karena saya. Orang-orang pasti akan bertanya siapa saya. Saya tidak hanya berasal dari keluarga miskin, status saya yang memiliki anak di luar nikah juga. Itu pasti akan membuat keluarga A menjadi bahan omongan. Saya gak ada pantas-pantasnya bersanding dengan A. Darman menarik nafasnya kemudian menatap Giselle. Sebenarnya untuk status kamu yang punya anak di luar nikah, saya juga khawatir. Apalagi ada aunty saya maminya Yudi. Dia itu sudah seperti musuh bebuyutan dengan momi saya. Saya takut dia akan dengan senang hati mengatai-ngatai kamu dan menggosipkan kamu pada kerabat kami. Yang mana tujuannya bukan membuat kamu malu, tapi membuat momi saya malu. Untuk yang lainnya saya sama sekali tidak khawatir, sekalipun kamu sangat miskin, itu bukan masalah. Dan di sisi yang lain, saya juga tidak berani menantang Opa dan Oma. Kamu lihat sendiri kan? Opa dan Oma terlihat begitu antusias menyiapkan semuanya. Saya gak mau mereka kecewa, terlebih mereka sudah sangat berumur. Bisa jadi ini yang menjadi keinginan terakhir mereka. Saya akan merasa sangat menyesal kalau sampai tidak mengabulkan keinginan mereka, padahal saya punya kesempatan untuk mengabulkannya. Jelas Darman. Rahil terdiam mendengarnya. Jadi itu yang buat Tuan Darman khawatir, tapi aku hamil di luar nikah juga karena anaknya. Apa dia masih berani mengataiku? Batin Giselle. Giselle, hei Giselle, panggil Darman melihat Giselle diam saja. Iya tuh kamu ini kebiasaan suka bengong terus. Giselle saya mau tanya, tapi sebelumnya saya minta maaf dan kamu jangan marah oke? Iya, mau tanya apa? Jadi begini, saya ada merasakan perasaan yang aneh pada David, begitu juga dengan Opa. Saya jadi penasaran siapa papa kandungnya David. Kalau kamu keberatan atau belum siap untuk menjawab tidak apa-apa Giselle. Saya mengerti perasaan kamu dan itu juga urusan pribadi kamu, yang mana saya juga agak berhak untuk ikut campur. Giselle seketika menatap Yudi. Akhirnya, Giselle ada kesempatan juga untuk mengatakannya dan ini atas keinginan Darman sendiri. Saya sama sekali tidak keberatan tuh saya siap menceritakan tentang papa kandung David. Saya sebaiknya duduk saja ya, biar bisa mengatakannya dengan tenang. Iya, silahkan, ujar Darman sambil mempersilahkan Rahil duduk di sofa yang sama dengannya. Jadi begini, sebelumnya jangan menyela saat saya menceritakannya. Ini bagian masa lalu saya yang ingin saya kubur dalam-dalam, saya butuh mengumpulkan semua keberanian saya untuk bisa mengungkapkannya. Ujar Giselle begitu dia duduk di sofa. Iya Giselle, saya mengerti, pasti tidak mudah bagi kamu untuk mengungkapkannya. Sekarang ayo ceritakan. Saya akan mendengarkannya. Ujar Darman mempersilahkan Giselle. Jadi begini sebenarnya papa kandung David adalah... Tok tok tok. Ucapan Giselle seketika terhenti begitu mendengar pintu diketok. Darman seketika menoleh ke pintu dan Giselle memejamkan mata. Kenapa sih ada saja penghalang saat Giselle ingin mengatakannya? Padahal ini benar-benar kesempatan yang baik untuknya untuk menceritakan semuanya. Tok tok tok. Ketukan pintu kembali terdengar. Dan Darman. Terdengar suara orang bibi salah satu pekerja rumah Darman. Sebentar Giselle, saya harus membuka pintu. Ujar Darman sambil bangkit dari duduknya. Giselle hanya menganggukkan kepalanya. Iya ada apa Bi? Tanya Darman begitu membuka pintu kamarnya. Itu ada Yudi datang bersama anaknya dan dia mencari Darman. Yudi datang bersama anaknya. Tanya Darman seakan tidak percaya. Ini tumbenan banget Yudi datang membawa anaknya. Biasanya juga dia tidak peduli pada Dara. Sementara Giselle begitu terkejut mendengarnya. Jangan-jangan Yudi tahu lagi kalau dia di sini bersama David. Iya bukankah Yudi suka memata-matai bunda dan babah? Berarti dia tahu dong aku di sini. Aduh gimana ini? Batin Giselle seketika panik. Semoga bosku semua sehat selalu. Bersambung. 43. Darman menoleh ke Giselle begitu bibi pergi. Giselle, saya lihat Yudi sebentar ya. Ini pasti terjadi sesuatu, sebelumnya dia tidak pernah datang bersama Dara ke sini. Nanti kita lanjut obrolan kita sebelumnya. Ujar Darman. Giselle hanya menganggukkan kepalanya.
Aduh gimana ini? Bagaimana kalau kedatangan Yudi ada hubungannya dengan David? Aku juga harus bilang apa, kalau Oma atau Tuan Darman menyuruhku keluar untuk makan malam. Yudi ada di sini dan aku belum siap bertemu dengannya. Guman Giselle semakin tidak tenang. Giselle kemudian bangkit dari duduknya dan membawa David ke kasur. Giselle meletakkan David dengan perlahan di atas kasur. Setelah David tidur dengan nyaman, Giselle mulai mondar-mandir. Giselle benar-benar gak bisa tenang begitu memikirkan Yudi ada di rumah ini. Sementara itu Darman sudah di ruang tamu bersama Yudi, Dara dan babysitter Dara. Tumben lo kesini membawa Dara, apa-apa? Tanya Darman. Ini Darman, Dara sakit badannya agak panas dan dia juga sedikit rewel. Ujar Yudi sambil sesekali melirik ke arah lain seperti mencari sesuatu. Meski umur Darman setahun lebih tua dari Yudi, dia tidak pernah memanggil Darman kakak, hanya nama saja. Itu sudah biasa Yudi, Dara habis buah vaksin. Badannya panas dan sedikit rewel, udah biasa itu. Ujar Darman sambil pindah duduk ke dekat babysitter Dara yang tengah mengendong Dara. Tapi gue khawatir, dari tadi dia menangis. Baru ini sedikit tenang, ini juga gak mau dilepas dari gendongan. Diletakin sebentar saja langsung nangis lagi. Kasihan gue sama mbaknya, dia jadi gak bisa ngapa-ngapain. Makanya mumpung lo ada di sini, gue bawa ke sini saja. Lo kan dokternya sekaligus om kesayangannya. Oma juga di sini, biasanya kan Oma yang bantu ngerawat Dara. Jelas Yudi. Darman seketika menatap Yudi. Tumbenan lo khawatir sama Dara. Dan apa yang lo ucapkan tidak sesuai dengan perbuatan lo. Kalau memang lo peduli sama anak lo, harusnya lo yang gendong dia. Saat sakit seperti ini, Dara lebih butuh pelukan lo, bukan yang lain. Ya santai broter, lo tahulah gue gak pernah mengurus anak kecil. Gak ngerti gendong anak gue. Bedalah sama lo, yang sehari-harinya kerjanya ngurusin anak. Ujar Yudi santai sambil menyenderkan badannya. Yudi kembali mengedarkan pandangannya. Darman memincingkan matanya menatap Yudi. Darman yakin ini pasti ada yang disembunyikan Yudi ini. Ini bukan Yudi banget yang tiba-tiba datang dan membawa anaknya. Dan apa itu? Dari tatapan Yudi seolah Yudi sedang mencari-cari seseorang. Apa lo berantem lagi dengan istri lo? Tanya Darman. Yudi balas menatap Darman. No, kenapa kami harus berantem? Hubungan kami baik-baik saja. Ujar Yudi santai. Darman kembali menatap Yudi dan menggelengkan. Hubungannya dengan Yudi memang tidak begitu akrab tapi tidak begitu renggang juga. Darman juga cukup banyak tahu tentang Yudi. Termasuk Yudi yang pernah punya pacar seorang mahasiswi yang berasal dari keluarga sederhana. Hanya saja Darman tidak kenal dengannya. Darman juga sempat terkejut saat Yudi mau menerima perjodohannya, padahal seingatnya Yudi punya pacar. Meski begitu Darman bukan tipe orang yang mau mencampuri urusan orang lain dan dia tahu Yudi juga sudah dewasa, Yudi pasti tahu apa yang terbaik untuknya. Hanya yang berhubungan dengan Dara saja yang sering membuat Darman kesal pada Yudi. Meski begitu Darman tidak pernah marah-marah pada Yudi, karena dia tidak mau ujung-ujungnya malah berantem. Cukup ibu mereka saja yang selalu berantem. Bas ini darahnya biar saya yang gendong. Ba pasti capek dari tadi gendong terus. Ujar Darman pengertian. Iya dokter, ujarnya sambil melepaskan gendongan Dara. Dengan hati-hati dia memberikan Dara pada Darman. Darman langsung mengusap-usap punggung Dara perlahan begitu Dara pindah ke gendongannya. Darman menempelkan pipinya ke kening Dara. Benar kata Yudi, kening Dara sedikit panas. Ba kalau mau ke belakang gabung sama yang lain, silahkan. Sekalian minta bibi, buatkan minum untuk Yudi. Ujar Darman. Iya dokter, ujarnya merasa lega. Dia tidak masalah gendong Dara, tapi yang jadi masalah dia tidak nyaman kalau duduk bersama majikannya. Darman kembali menempelkan wajahnya di kening dan pipi Dara. Seolah berkata kalau ada dia di sini bersama Dara. Darman, gue dengar katanya lo mau nikah, apa itu benar? Tanya Yudi memulai aksinya. Darman seketika mengangkat wajahnya dan kembali menatap Yudi. Lo tahu dari mana? Perasaan keluarga belum ada yang tahu. Dari Pak Boy orang kepercayaan Opa. Kebetulan kami tadi bertemu di hotel, saat dia mau menemui pihak hotel. Ujar Yudi jujur. Sebelumnya saat Yudi bertemu di hotel dengan orang kepercayaan opanya, dia memang biasa saja. Hanya sekedar saling sapa doang. Namun begitu mendapat telepon dari orang suruhannya, kalau Giselle ke rumah sakit bersama Darman, Yudi begitu terkejut.
Yudi benar-benar tidak menduga kalau Giselle bisa mengenal Darman, bahkan mereka terlihat sangat dekat. Yudi langsung mencari tahu apa saja yang mereka lakukan selama di Jakarta. Begitu tahu kalau Giselle nginap di rumah Darman, Yudi kembali menemui orang kepercayaan opanya. Yudi akhirnya tahu kalau hari ini, opanya belanja banyak mainan untuk anak laki-laki. Dan yang paling membuat Yudi terkejut sekaligus was-was, saat orang kepercayaan opanya bilang, kalau dia sudah membuat kesepakatan dengan pihak hotel untuk acara pernikahan Darman dan Giselle. Yudi benar-benar tidak bisa tenang, dia harus menemui Darman. Yudi ingin mencari tahu, apakah Giselle tahu kalau mereka sepupuan. Bisa gawat kalau Darman sampai tahu kalau Yudi punya anak dengan Giselle. Dan yang paling gawat kalau Giselle sudah menceritakan semuanya. Kalau itu sampai terjadi dia tidak hanya gagal mendapatkan warisan, Opa pasti akan sangat marah padanya. Untunglah saat Yudi pulang dan melihat anaknya menangis, Yudi akhirnya dapat alasan menemui Darman. Ada perasaan lega juga di hatinya saat melihat tatapan Darman yang biasa saja padanya. Sepertinya Darman belum tahu apa-apa tentang dia dan Giselle juga anak Giselle. Meski kepalanya dipenuhi begitu banyak pertanyaan. Sejak kapan Darman mengenal Giselle? Mereka kenal di mana? Dan bagaimana mungkin mereka bisa memutuskan untuk menikah? Itu berarti hubungan mereka sudah benar-benar dekat. Oh iya, gue memang sudah mau menikah dan dalam waktu dekat ini. Ujar Darman. Kenapa terburu-buru sekali? Apa lo ingin secepatnya punya anak laki-laki, biar bisa mendapatkan saham-saham itu? Lagi-lagi Darman menatap Yudi malas. Gue gak seperti itu Yudi, gue gak segila itu pada harta. Udah malas gue bahas harta warisan. Ini Dara biar di sini saja, biar Oma bantu merawatnya. Nanti kalau benar-benar sudah sembuh, lo boleh ambil dia lagi. Ujar Darman sambil bangun dari duduknya. Lo mau kemana? Mau ke kamar Opa dan Oma. Oma pasti sangat merindukan Dara. Ujar Darman sambil melangkahkan kakinya ke arah lift. Senyum Yudi seketika mengembang begitu Darman pergi. Ini kesempatan bagus untuknya, dia harus segera mencari dan berbicara dengan Giselle. Begitu Darman sudah hilang dari pandangannya, Yudi langsung jalan cepat ke arah tangga. Kamar Darman ada di lantai 3, tapi seingatnya kamar tamu ada di lantai 2. Yudi ingin mencari dari lantai 2 terlebih dahulu. Yudi melangkahkan kakinya cepat dan sesekali menoleh ke kiri dan kanan. Yudi terlihat seperti maling. Yudi seketika bersembunyi saat melihat Momidira keluar dari kamarnya. Yudi menahan nafas sejenak saat Momidira jalan melawatinya. Ada perasaan lega di hatinya saat Momidira tidak melihatnya. Yudi kembali melanjutkan langkahnya ke kamar tamu. Dengan perlahan Yudi membuka handle pintu kamar tamu. Kamar tamu gelap itu berarti Giselle tidak ada di sana. Yudi melanjutkan ke kamar tamu selanjutnya, sama saja gelap. Itu berarti Giselle tidurnya tidak di kamar tamu. Kira-kira Giselle tidur di kamar siapa? Batin Yudi. Yudi sangat yakin kalau Giselle pasti ada di rumah ini. Yudi kembali melanjutkan langkahnya ke lantai 3. Di lantai 3 ada kamar Darman, kakak dan adiknya. Begitu sampai lantai 3, Yudi jalan ke arah kamar adik Darman terlebih dulu. Saat Yudi membuka pintu gelap, itu berarti Giselle tidak tidur di situ. Yudi kembali lanjut ke kamar kakaknya Darman. Kamarnya terkunci. Yudi sampai mencoba mengintip, sama saja kamarnya gelap. Apa jangan-jangan Giselle tidur di kamar Darman? Itu berarti mereka tidur di kamar yang sama. Batin Yudi seakan tidak percaya. Yudi sangat tahu seperti apa Giselle. Giselle memang hamil karenanya, tapi hubungan mereka tidak sebebas itu. Hanya sekali mereka melakukannya dan itu terjadi saat mereka liburan ke puncak. Saat itu suasananya sangat dingin dan benar-benar mendukung. Dengan perlahan Yudi membuka pintu kamar Darman. Giselle yang sedang mondar-mandir seketika melotot, begitu melihat Yudi membuka pintu kamar Darman. Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung. 44. Yudi. Kaget Giselle. Yudi tersenyum penuh misterius begitu menemukan keberadaan Giselle. Yudi menutup pintu kamar Darman dan langsung menguncinya. Giselle semakin kaget saat Yudi mengunci pintunya. Giselle menegapkan tubuhnya, dia tidak mau terlihat lemah. Bukankah dia juga ingin berbicara dengan Yudi masalah David? Ngapain kamu kesini? Tanya Giselle lantang dan menatap Yudi kesal. Tentu saja mau bicara dengan kamu. Jawab Yudi tidak kalah lantangnya. Mau membicarakan tentang betapa busuknya kamu. Iya. Saya benar-benar tidak menyangka ternyata kamu mau mengambil anak saya hanya karena harta. Kamu tidak pantas disebut sebagai papa, Yudi.
Saya sudah tahu semuanya tentang kamu, dan saya juga sudah ngumpulin bukti. Kamu tidak akan bisa memenangkan hak asuh itu, lihat saja. Marah Giselle, baguslah kalau kamu sudah tahu semuanya. Aku jadi tidak perlu menjelaskannya. Lagian sekarang aku juga gak butuh anak itu lagi. Ujar Yudi santai. Giselle melotot mendengarnya. Ini Yudi maksudnya apa? Yudi merogoh sakunya dan mengeluarkan secarik kertas. Ini surat bukti kalau aku sudah mencabut gugatan hak asuh anak itu. Ujar Yudi sambil memberikan kertas itu pada Giselle. Giselle menatap surat di tangannya dan Yudi bergantian. Ini maksud kamu apa? Iya, bukannya itu yang kamu mau. Sekarang kamu bisa bebas menikmati hari-hari kamu bersama anak kamu. Aku dan mami aku sudah tidak menginginkannya lagi. Giselle menatap tidak percaya Yudi. Kenapa? Apa kamu kecewa? Apa kamu mau saya kembali mengambil anak kamu, supaya dijadikan pewaris? Iya. Tentu saja tidak. Anak saya lebih baik hidup sederhana tapi tidak kekurangan kasih sayang. Daripada hidup bergelimang harta tapi tidak ada yang sayang padanya, dan hanya dijadikan alat untuk mendapatkan harta warisan. Baguslah kalau begitu. Ingat ya Giselle, aku peringatkan pada kamu. Jangan sampai Darmen juga keluarga yang lain, sampai tahu kita pernah memiliki hubungan dan memiliki anak. Jangan sampai opa dan oma tahu kalau anak kamu itu adalah cicit mereka. Kalau sampai mereka tahu, aku tidak akan segan-segan menghabisi nyawa kedua orang tua kamu. Sedikit saja kamu buka suara, detik ini juga aku perintahkan orang suruhan aku ke apartemen Darmen untuk menghabisi nyawa orang tua kamu. Jangan lupa beritahu ini juga pada orang tua kamu juga teman-teman kamu. Bilang pada mereka jangan sampai mereka sok kenal dengan aku, mengerti kamu? Ancam Yudi. Giselle mematung mendengarnya dan menatap Yudi tidak percaya. Yudi memutar badannya dan pergi meninggalkan Giselle dengan senyum kemenangan. Akhirnya beres juga masalahnya. Yudi yakin, Giselle pasti tidak akan berani buka suara. Giselle kan sayang banget pada orang tuanya. Yudi membuka pintu kamarnya Darmen dan keluar tanpa menoleh lagi ke arah Giselle. Yudi lo ngapain masuk kamar gue? Tanya Darmen kaget, yang sudah berdiri dekat pintu kamarnya. Darmen menatap Yudi curiga. Yudi seketika menegang begitu mendengar suara Darmen. Yudi memutar badannya perlahan dan memberanikan diri menatap Darmen. Giselle yang masih berdiri mematung juga seketika tersadar sekaligus panik, begitu mendengar suara Darmen. Giselle menatap kertas di tangannya. Dia harus segera menyembunyikannya. Jangan sampai Darmen melihat kertas itu dan sampai mengetahui tentang Yudi. Giselle gak mau Yudi berbuat nekat dan menggabisi nyawa kedua orang tuanya. Lo ngapain masuk kamar gue Yud? Tanya Darmen lagi begitu melihat Yudi hanya diam saja. Oh ini brother, gue tadinya mau numpang tidur kamar lo, capek gue mau istirahat. Gak tahunya di dalam sana ada calon istri lo. Hebat juga lo, belum nikah sudah satu kamar. Kalian pasti udah sering melakukan itu ya. Pantas saja lo buru-buru mau nikah, jangan-jangan calon istri lo udah hamil duluan lagi. Gak ngangka gue, lo yang selama ini terkenal baik dan gak neko-neko ternyata munafik juga. Ujar Yudi sengaja mencari kesalahan Darmen. Supaya Darmen tidak curiga. Darmen melotot mendengarnya. Juga ya omongan lo Yudi. Gue gak seperti yang lo tuduhkan. Marah Darmen. Oh enggak iya, tapi buktinya ada tuh. Udah malas gue berurusan sama orang munafik kayak lo, gue mau pulang. Ujar Yudi kemudian pergi meninggalkan Darmen dengan senyum sinisnya. Darmen menatap kesal kepergian Yudi. Enak saja itu Yudi menuduhnya munafik. Tapi kalau dipikir-pikir omongan Yudi memang ada benarnya. Dia dan Giselle belum menikah dan sudah dalam satu kamar. Jika ada orang melihat mereka pasti berpikir yang enggak-enggak kalau mereka sekamar. Terlebih lagi Giselle juga sudah punya anak. Orang-orang pasti akan semakin berpikir aneh-aneh lagi. Tapi kan hubungan Giselle dan Darmen tidak seperti yang orang-orang pikirkan. Mereka juga tidak melakukan apa-apa. Iya Giselle, jangan-jangan Yudi berkata yang tidak-tidak lagi padanya. Gumam Darmen begitu tersadar dengan keberadaan Giselle. Giselle, panggil Darmen cepat sambil membuka pintu kamarnya. Iya, jawab Giselle berusaha bersikap sesantai mungkin, sambil pura-pura merapikan selimut David. Tadi ada Yudi yang masuk sini, apa dia ada berkata yang tidak baik pada kamu? Oh, itu yang masuk tadi namanya Yudi. Enggak, dia hanya bertanya tentang siapa saya, itu saja. Bohong Giselle sambil memainkan jari-jari tangannya. Giselle benar-benar takut kalau Darmen sampai curiga.
Darmen tampak lega mendengarnya. Syukurlah kalau dia gak berkata aneh-aneh. Iya, itu tadi yang namanya Yudi. Setelah bertemu sepupu saya, menurut kamu saya dan Yudi lebih ganteng mana? Tanya Darmen berusaha bercanda. Rasa curiga yang sempat muncul di benak Darmen seketika sirna. Alis Giselle seketika terangkat dan menatap Darmen. Semua laki-laki itu ganteng ini ada-ada saja, ujar Giselle merasa lega. Ternyata Darmen sama sekali tidak curiga dengan kebohongannya. Gak bisa begitu Giselle, sekalipun semua laki-laki itu ganteng, harus ada yang lebih ganteng. Ayo cepat jawab, ganteng saya atau Yudi? Tagih Darmen. Ganteng David, jawab Giselle cepat. Itu saya juga tahu Giselle. Ayo cepat jawab Giselle, ujar Darmen sambil memainkan alisnya. Giselle tersenyum tipis saat melihat Darmen memainkan alisnya. Giselle ayo jawab, gemas Darmen. Mau jawaban jujur, setengah jujur atau bohong? Ujar Giselle mengikuti kata-kata Darmen dulu. Darmen seketika tersenyum mendengarnya. Makin pintar saja kamu sekarang. Mau jawaban bohong saja? Jawab Darmen mantap. Darmen yang lebih ganteng. Darmen yang lebih ganteng. Jawab Giselle mantap. Darmen seketika melotot mendengarnya. Berarti jawaban benarnya, Yudi lebih ganteng dong. Ujar Darmen tidak terima. Tega-teganya ini Giselle mengatakan Yudi lebih ganteng. Padahal yang ada di depannya Darmen loh. Saya sudah jawab jujur, kenapa malah gak terima? Ya tapi kan Giselle, begini loh saya hanya mengatakannya sesuai fakta yang saya lihat saja. Yudi sudah punya istri, itu berarti dia sudah laku dan ada yang mau sama dia. Kenapa ada yang mau sama dia? Ya karena dia ganteng. Beda halnya dengan yang sampai sekarang masih jomblo. Kenapa masih jomblo? Ya karena gak ada yang mau. Kenapa gak ada yang mau? Pasti udah tahulah jawabannya. Jelas Giselle. Darmen menganga mendengar jawaban Giselle. Darmen menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nyesal dia bertanya seperti itu. Jawaban Giselle benar-benar di luar dugaannya. Tidak bisa dipungkiri ada sedikit rasa kecewa di hatinya saat Giselle bilang Yudi lebih ganteng. Maunya Darmen, Giselle bilang dia lebih ganteng. Kenapa ini Darmen seakan berharap Giselle mengatakan dia ganteng? Kenapa menatap saya seperti itu? Apa jawaban saya masih kurang jelas? Enggak Giselle, jawaban kamu sudah sangat jelas. Udah berhenti bahas masalah siapa yang lebih ganteng. Sebaiknya sekarang kita turun saja. Momi dan yang lainnya sudah menunggu di meja makan. Makan malam, ujar Giselle ragu. Giselle kembali teringat Yudi. Giselle takut Yudi masih di sini, dan Giselle gak ingin bertemu dengannya. Iya, hei Giselle, kenapa kamu bengong lagi? Ayo kita turun, ujar Darmen sambil menarik pelan tangan Giselle dan membawanya keluar dari kamar. Giselle seakan tidak sadar dengan tangannya yang digenggam Darmen. Pikirannya seketika dipenuhi tentang Yudi dan Yudi. Giselle benar-benar tidak ingin melihat wajah itu lagi. Giselle muak. Sementara Darmen terus menarik tangan Giselle ke arah lift. Begitu lift turun, mereka kembali melangkah bersama ke meja makan. Tidak ada percakapan yang terjadi. Masing-masing mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Prok-prok. Hebat ya, baru calon menantu saja kelakuannya sudah seperti Tuan Putri. Sampai-sampai kita harus menunggu dia di meja makan. Gimana kalau sudah jadi menantu? Pasti kelakuannya semakin menjadi-jadi. Pikir-pikir dulu deh Darmen, sebelum semuanya terlambat. Jangan sampai kamu menyesal, sindir Momidira begitu Giselle dan Darmen sampai di meja makan. Langkah kaki Giselle seketika terhenti begitu mendengar ucapan Momidira. Semoga bosku semua sehat selalu. Bersambung 45. Giselle menatap takut-takut pada Momidira. Giselle sadar ini memang salahnya. Harusnya dia ikut menyiapkan makan malam, bukannya malah di kamar terus. Parahnya lagi Giselle sampai membuat mereka menunggu. Namun di satu sisi ada perasaan lega di hati Giselle saat tidak menemukan Yudi di meja makan. Itu berarti Giselle tidak perlu bertemu dengan laki-laki jahat itu.
Kenapa kamu diam saja? Kamu sudah menyadari kesalahan kamu sekarang. Kamu memang gak tahu sopan santun Giselle dan tidak seharusnya kamu berada di sini. Ujar Mommy Dira lagi. Mom, Giselle di kamar juga karena menidurkan David, bukan karena dia mau bermalas-malasan atau tidak tahu sopan santun. Udah, ayo Giselle kita duduk saja. Ujar Darman dan kembali menarik tangan Giselle. Alah, David hanya alasan itu, bilang saja memang dasarnya pemalas. Sesuatu yang gak baik itu gak perlu dibela Darman, nanti makin menjadi. Sindir Mommy Dira sambil menatap sinis Giselle. Giselle masih diam saja dan duduk di kursi yang ditarik oleh Darman. Dira sudah. Darman bukannya membela Giselle, tapi apa yang dibilang Darman memang benar. Kamu tahu sendiri Giselle punya anak kecil, dan menidurkan anak kecil itu gak gampang. Kamu kayak gak pernah punya anak kecil saja. Lagian kalau Giselle gak sibuk dengan David, dia juga pasti akan bantu. Tadi pagi buktinya, Giselle sudah ikut bantu memasak, bukan seperti kamu yang masih asik tidur. Ayo Giselle ambil makanannya, jangan sungkan-sungkan. Ujar Oma Sanjaya. Iya Oma, ujar Giselle pelan. Mommy Dira semakin menatap tidak suka pada Giselle. Pasti makin besar kepala itu banyak yang membelanya. Tapi lihat saja dia gak akan tinggal diam. Dia benar-benar gak sudi, Giselle menjadi menantunya. Apa kata orang-orang nanti saat tahu dia punya menantu dari keluarga miskin udah gitu janda beranak satu lagi. Dia yakin Nindi pasti akan dengan senang hati mempermalukan dan menertawakannya. Dia benar-benar tidak mau itu terjadi. Lagian ini mertuanya apa gak memikirkan sampai ke situ? Apa dia tidak akan malu, kalau cucu kesayangannya dijadikan bahan gosip? Apa karena mereka sudah bau tanah makanya mau-mau saja menerima Giselle? Mom, sudah. Jangan menatap Giselle seperti itu. Lagian ini cuma masalah kecil dan gak harus dibesar-besarkan. Sebaiknya Mommy ambil makananku saja. Ujar Dedi Rendra, dadinya Darman. Mommy Dira beralih menatap suaminya kemudian mengambil makanan untuknya. Sekalipun suasana hatinya sedang tidak baik, dia harus tetap melayani suaminya dengan baik. Sementara Opa Sanjaya hanya diam saja sambil memakan makanannya. Udah biasa dia melihat menantunya itu seperti itu. Mulutnya itu hobi banget marah-marah. Makanya anak-anaknya milih minggat semua. Giselle, ambil makanan juga untuk saya. Kamu harus belajar cepat, biar Mommy gak protes lagi. Bisik Darman. Giselle seketika menatap bingung Darman dan piringnya yang masih kosong. Darman mengode Giselle, agar menatap ke arah Mommy Dira. Giselle mengikuti arah pandang Darman dan melihat Mommy Dira yang sedang sibuk mengambil makanan untuk suaminya. Giselle kemudian menganggukkan kepalanya mengerti. Giselle mengambil piring kosong Darman dan mengambilkan makanan untuk Darman. Diam-diam Darman mengacungkan jempolnya pada Giselle dan Giselle tersenyum kecil melihatnya. Memang paling bisa ini Darren, itu maksudnya biar mominya gak protes atau modus. Asteris. Giselle dan Darman kembali ke kamar setelah makan malam. Darman memilih mengerjakan pekerjaannya yang tertunda, sedangkan Giselle memilih memainkan ponselnya. Giselle duduk bersandar di ranjang sambil menggeser-geser asal layar ponselnya. Tatapannya memang tertuju pada ponsel, tapi pikirannya kemana-mana. Giselle juga memikirkan tentang apa yang sudah diucapkan oleh Yudi. Giselle, panggil Darman menyadarkan lamunan Giselle. Iya tuh ujar Giselle tersadar dari lamunannya. Kamu ini, kebiasaan atau memang hobinya ngelamun sih? Saya perhatikan kamu suka banget bengong. Maaf habisnya saya bingung mau ngapain. Daripada kamu bengong gak jelas, mending kamu cari-cari referensi gaun pengantin. Supaya besok saat kalian ke butik, kamu sudah punya gambaran. Giselle seketika menatap Darman. Memangnya agak ikut ke butik? Enggak. Kalian saja sekalian ajak Babah dan Bunda. Carikan baju buat mereka juga.
Saya akan bilang pada Oma. Terus baju untuk A. Saya gampang saja Giselle. Butik langganan Oma sudah tahu ukuran saya. Nanti tuxedo untuk saya biar disesuaikan dengan gaun kamu saja. Saya harus ke Bogor besok. Saya harus kerja sekaligus mau mengurus cuti. Kamu biar di sini saja sampai hari pernikahan. Bantu Oma mengurus semuanya. Ke Bogor. Terus berapa lama di Bogor? Saya juga belum tahu, tapi akan saya usahakan secepatnya kembali ke Jakarta. Giselle menganggukkan kepalanya dan kembali menatap Darman. Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan dan ini ada hubungannya dengan pembicaraan kita tadi siang. Ujar Giselle. Giselle memang tidak mungkin memberitahu pada Darman tentang siapa Yudi, tapi Giselle ingin mengungkapkan tentang surat gugatan itu. Sekaligus minta pendapat Darman tentang nasib rencana pernikahan mereka. Oh iya, saya hampir saja lupa. Sini kamu duduk di sofa saja. Giselle menanggukkan kepalanya kemudian turun dari kasur. Giselle menarik sejenak nafasnya begitu duduk dekat Darman. Ayo kamu sudah bisa mulai menceritakannya. Saya akan mendengarkan dengan serius. Ujar Darman. Giselle menganggukkan kepalanya. Jadi begini saya baru saja mendapat kabar, kalau papanya David sudah mencabut gugatannya. Dia sudah menyerahkan David sepenuhnya pada saya dan dia tidak menginginkan David lagi. Kenapa tiba-tiba bisa begitu? Kaget Darman. Saya juga tidak tahu pasti, mungkin David tidak lagi menguntungkannya untuknya. Maksud kamu menguntungkan gimana? Iya, saya baru tahu, kalau tadinya dia mau memanfaatkan David untuk mendapatkan uang yang banyak. Tapi sepertinya sekarang sudah gak lagi. Apa kamu yakin? Lalu bagaimana nanti kalau tiba-tiba dia malah menculik David? Saya yakin itu gak mungkin Dia sudah benar-benar tidak menginginkan David lagi. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Giselle kembali menatap Darman. Dia harus jawab apa ini? Kenapa Darman tiba-tiba jadi pingin tahu banget tentangnya? Kenapa kamu diam saja? Tanya Darman lagi balas menatap Giselle. Entahlah hati saya yang mengatakannya demikian. Baiklah kalau kamu memang sudah yakin. Oh iya, sedari tadi kamu belum mengatakan siapa sebenarnya papanya David. Lagi-lagi Giselle menatap Darman. Dia bukan orang penting lagi sekang Saya benar-benar gak mau mengingatnya lagi. Ujar Giselle cepat dan sambil mengepalkan tangannya. Giselle takut Darman curiga. Oke. Kalau kamu memang tidak mau mengatakannya, saya juga tidak punya hak untuk memaksa. Padahal saya sangat penasaran dengan orangnya. Tapi nanti kalau kamu sudah siap, segera katakan pada saya. Iya, terima kasih pengertiannya. Oh iya, sekarang kan sudah tahu semuanya. Apa sebaiknya rencana pernikahan kita dibatalkan saja? Tanya Giselle hati-hati. Maksud kamu? Kaget Darman. Jadi begini tujuan kita awalnya menikahkan untuk mendapatkan hak asuh David, dan sekarang hak asuh itu sudah sepenuhnya ada pada saya. Jadi untuk apa lagi kita menikah? Kita bisa kembali ke kehidupan kita sebelumnya. Saya juga mau menata kembali kehidupan saya bersama David dan orang tua saya. Ujar Giselle hati-hati. Iya, Darman baru ingat dengan tujuan awal mereka mau menikah. Enggak Giselle, kita harus tetap menikah. Kamu memang sudah sepenuhnya mendapat hak asuh David, tapi semua itu sudah terlambat. Ujar Darman. Entah kenapa dia seakan tidak mau kembali ke kehidupannya yang sebelumnya, tanpa ada Giselle dan David di sisinya. Darman sudah mulai terbiasa dengan kehadiran Giselle dan David. Darman mulai merasakan kenyamanan itu. Terlambat gimana Undangannya juga belum dibagikan, bahkan kita juga belum melakukan persiapan apa-apa. Iya, apa yang kamu bilang memang benar. Tapi rencana pernikahan kita sudah terlanjur diketahui oleh keluarga saya. Apalagi Opa, Oma dan Dedi saya sudah setuju. Oma dan Opa bahkan sangat menyukai David. Apa kamu tidak memikirkan perasaan mereka, kalau tiba-tiba kita bilang tidak jadi menikah?
Mereka sudah sangat tua Giselle, bagaimana kalau mereka tiba-tiba jatuh sakit karena mendengar kita tidak jadi menikah? Saya belum siap kalau harus kehilangan mereka. Giselle terdiam dan kembali menatap Darman. Giselle sebenarnya tidak ingin berurusan lagi dengan Yudi dan keluarganya, termasuk Darman. Giselle ingin hidup sejauh-jauhnya dari mereka semua. Giselle rindu kehidupannya yang tenang. Begini Giselle, bisa dibilang tujuan kita menikah memang bukan seperti orang-orang pada umumnya. Saya mengerti mungkin kamu ingin kembali menata masa depan kamu atau kembali mengejar cita-cita kamu. Saya tidak akan menghalanginya, saya akan mendukung kamu sepenuhnya. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan berpisah kalau kamu sudah menemukan laki-laki yang tepat untuk kamu, atau sampai opa dan oma saya tiada. Kamu setuju kan? Semoga bosku semua sehat selalu. Terima kasih bersambung.